Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danu Aji Nugroho with NPM 2241198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain understanding leadership in organization. Apa sih kepemimpinan dalam organisasi? Apapun posisi kita di sebuah organisasi atau perusahaan, kata kepemimpinan pastinya sudah sangat akrab di telinga kita masing-masing. Dapat dipastikan hampir semua orang ingin memiliki keahlian dalam kepemimpinan yang baik, atau setidaknya berharap berada di bawah manajemen kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Logikanya, tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan kepemimpinan dibentuk untuk meraih tujuan yang sama dan satu secara bersama-sama dengan anggota tim lainnya. Dengan kata lain, penting bagi kepemimpinan tersebut untuk mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. Bagaimana dengan pengertian kepemimpinan dalam organisasi? Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu pendekatan manajemen yang mana setiap pemimpin membantu untuk menetapkan tujuan strategis bagi organisasi dan di satu sisi para pemimpin juga memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang di dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang diharapkan. Menurut website myskills.com, ada beberapa komponen utama yang harus kita pahami dan ketahui terkait kepemimpinan dalam organisasi. Selain itu, kita juga perlu mengenal 5 keutamaan yang membuat kepemimpinan dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita miliki. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kepemimpinan dalam organisasi tradisional. Untuk memahami kepemimpinan dalam organisasi tradisional, organisasi secara baik, kita perlu memahami hal ini dari konteks tradisionalnya terlebih dahulu. Dalam organisasi tradisional, para pemimpin akan menempatkan fokusnya dalam memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham atau investor. Untuk bisa melakukan hal ini, para pemimpin akan berusaha untuk mengembangkan strategi dan menginterpretasikannya ke dalam sebuah rencana. Pemimpin perusahaan atau yang biasa kita sebut sebagai direktur akan menugaskan tanggung jawab kepada karyawannya sekaligus menjadi pengontrol untuk memastikan bahwa semua orang menjalankan tugasnya dengan baik.
Bagaimana dengan kepemimpinan dalam organisasi di abad ke-21? Semakin berkembangnya zaman, dunia bisnis dan dunia kerja pastinya juga akan ikut berkembang. Segala perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis dan kerja tentunya akan memerlukan pendekatan-pendekatan baru di dalam kepemimpinan. Beberapa pendekatan yang baru harus fokus pada penciptaan nilai-nilai bersama yang bukan hanya penting untuk para pemimpin dan pemegang saham, namun untuk seluruh lapisan organisasi. Maksudnya, nilai-nilai ini juga akan menjadi hal yang bermakna bagi para karyawan, klien, mitra bisnis, dan juga pelanggan. 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi keberhasilan. Dengan kata lain, fungsi kepemimpinan dalam organisasi di abad ke-21 harus transparan bagi semua pihak yang terlibat. Jika tidak, maka organisasi harus bersiap untuk ditinggalkan orang-orangnya secara perlahan-lahan. Dalam hal ini, ada 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Baik, berikut ini adalah penjelasan mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai visioner. Gaya kepemimpinan dalam organisasi yang pertama di abad ke-21 adalah visioner. Yap, mana ada sih orang yang mau terlibat dalam organisasi yang pemimpinnya tidak memiliki gambaran apapun di masa depan. Seorang pemimpin dalam organisasi perlu menjadi individu yang visioner, di mana dirinya mampu untuk merancang tujuan dan visi misi yang jelas serta meyakinkan seluruh anggotanya bahwa mereka sedang menuju jalan keberhasilan. Beberapa contoh kepemimpinan dalam organisasi adalah para pemimpinnya mampu mengamati dan mendengarkan orang-orangnya dalam lapisan organisasi apapun. Selain itu, mereka juga mampu untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan berbagai perspektif orang lain dengan pemikiran original yang mereka miliki. Tidak hanya itu, sebagai pemimpin yang visioner, mereka mampu bekerja dengan baik dalam tim dan membimbingnya anggota untuk menuju misi yang diharapkan. Yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai arsitek. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, seorang pemimpin sebenarnya sedang menjadi arsitek organisasi yang terarah. Para pemimpin dalam organisasi bukan hanya dituntut untuk merancang masa depan, namun mereka juga diharapkan dapat mendesain organisasi menjadi sebuah sistem yang transparan dan canggih. Di dalam hal ini, para pemimpin juga diharapkan secara berkala memeriksa desain inti dari organisasi tersebut.
Misalnya, mengecek kembali tentang bagaimana produk-produk organisasi dapat diproduksi secara efisien, bagaimana jumlah penjualan dapat ditingkatkan, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan, dan lain-lain. Peran kepemimpinan dalam abad ke-21 harus menjadi arsitek yang tangguh dalam membangun model bisnis di dalam organisasinya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai katalisator atau katalis. Sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, terutama di abad ke-21, para pemimpin dituntut untuk memiliki gaya kepemimpinan seperti katalisator atau katalis. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan katalisator perlu melakukan hal-hal seperti di bawah ini: menyingkirkan segala hambatan yang dirasakan oleh anggota tim dan mendukung ide-ide cemerlang mereka agar menjadi kenyataan, membina hubungan yang baik ke seluruh lapisan organisasi, membantu orang-orang dalam menghubungi apa yang mereka kerjakan dengan visi dan misi organisasi, membangun lingkungan kerja yang inklusif, dan membantu meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, yaitu kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai pelatih atau coach. Kepemimpinan dalam organisasi akan terasa tidak lengkap jika pemimpinnya tidak bertindak sebagai pelatih. Bagi para karyawan atau anggota timnya, ketika dilatih, seorang pemimpin berhasil membimbing para anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, maka secara otomatis organisasi tersebut akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Tidak hanya itu, para karyawannya juga akan berpikir lebih strategis dan mencoba mengasah kemampuan mereka untuk bekerja lebih baik dalam kolaborasi yang harmonis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.